Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Syafrida Isnaini. Saya dari kampus Tehubul Waton Duri, Prodi Perbankan Syariah semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya tentang pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik di mana topik ini menjadi konflik di Indonesia. Apa sih topiknya? Mari kita tonton video ini. Aturan kolom agama di KTP dan KK digugat ke MK, ingin ada pilihan tidak beragama. Dua warga Indonesia bernama Raymond Kamil dan Indra mengajukan permohonan uji materi atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keduanya meminta agar kolom agama dapat diisi dengan keterangan tidak beragama bagi mereka yang tidak menganut agama apapun. Pendamping hukumnya menyatakan bahwa warga yang tidak memeluk salah satu dari 7 agama resmi yang diakui oleh negara seringkali dipaksa untuk memilih agama yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, mereka juga merasa dirugikan secara konstitusional karena dipaksa mengisi kolom agama dengan kepercayaan yang tidak mereka yakini. Dari video tadi, saya akan membahas dengan pendekatan 5W1H. Yang pertama, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dua warga negara Indonesia mengajukan permohonan hukum agar mereka dapat mencantumkan keterangan tidak beragama pada kolom KTP elektronik. Nah, permohonan ini diajukan karena mereka tidak menganut salah satu dari 6 agama yang diakui oleh negara. Nah, yang kedua, Siapa yang terlibat? Tentunya 2 orang warga negara Indonesia yang menyatakan tidak menganut agama apapun. Nah, yang ketiga, kapan? Kapan peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi pada 2024. Permohonan ini diajukan dan menjadi perhatian publik seiring dengan isu kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia yang semakin sering dibahas di ruang publik. Nah, yang keempat, di mana? Di mana hal ini terjadi? Hal ini terjadi di Indonesia. Permohonan diajukan di Indonesia melalui mekanisme hukum di pengadilan dengan latar belakang sistem administrasi kependudukan nasional yang mengharuskan warga negara mencantumkan salah satu dari 6 agama yang diakui oleh negara. Yang kelima, mengapa? Mengapa permohonan ini diajukan? Karena kedua warga negara tersebut tidak menganut agama apapun dan merasa dipaksa mencantumkan agama yang tidak mereka yakini dalam dokumen identitas. Mereka ingin mendapatkan pengakuan hukum atas suatu keyakinannya dan menilai bahwa hal ini menyangkut hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia. Yang keenam, Bagaimana tanggapan tentang hal ini? Nah, penduduk HAM dan kebebasan berkeyakinan mendukung langkah ini karena sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak sipil individu. Pemerintah dan sebagian tokoh agama menilai bahwa aturan yang ada sudah disesuaikan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, sehingga perubahan itu perlu menjadi kajian yang mendalam, termasuk dampaknya terhadap sosial dan politik, dan nilai religius pada masyarakat. Secara administratif, pemerintah telah memberikan opsi penghayat kepercayaan dalam kolom agama sejak 2017, tetapi tidak semua pihak
merasa opsi ini mewakili kondisi tidak beragama secara murni. Itulah pembahasan dari topik yang kita bahas. Bagaimana sih cara kita menyikapinya? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia, kita tidak harus sepakat dengan pilihan mereka, tapi kita harus sepakat untuk tetap menghormati hak mereka sebagai sesama manusia dan warga negara. Berbeda bukanlah ancaman, perbedaan adalah kekayaan yang harus dikelola dengan toleransi, keadilan, dan edukasi. Solusinya sebagai masyarakat apa ya? Nah, kita sebagai masyarakat harus bisa menerima keberagaman keyakinan, menunjukkan sikap adil dan seimbang dalam menyikapi perbedaan keyakinan, mendukung kebijakan administratif yang adil, seperti pengakuan terhadap penghayat kepercayaan atau opsi netral pada kolom agama, menyebarkan informasi yang edukatif dan damai, bukan ujaran kebencian. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saran saya, jadilah generasi muda yang bijaksana, adil, dan toleran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.